Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bagi Bapak dan Ibu yang saat ini lolos tahap 1 ya, seleksi calon guru penggerak angkatan 7. Saya akan berbagi pengalaman saya mengikuti seleksi calon guru penggerak ya di level pengajar praktek, hampir sama seleksinya. Dan ini saya akan sampaikan poin-poin penting ya, tips-tips yang bisa Bapak dan Ibu cermati ya, berdasarkan pengalaman saya terkait dengan seleksi tahap 2 simulasi wawancara. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, ini saya ambil langsung dari pengumuman seleksi tahap 1 ya, calon guru penggerak angkatan 7 terkait dengan tata cara pelaksanaan wawancara. Bapak dan Ibu, wawancara akan dilaksanakan dengan jadwal yang terpisah dengan simulasi mengajar ya Bapak dan Ibu ya. Artinya nanti Bapak dan Ibu akan melakukan simulasi mengajar dulu dan langsung dilanjutkan dengan wawancara. Bapak dan Ibu ini nanti silakan Bapak dan Ibu bisa cermati terus ya jadwal yang ada di SIM PKB, karena nanti di dalam pelaksanaan wawancara nanti akan dilakukan secara terpisah ya. Artinya Bapak dan Ibu nanti persiapkan waktunya dan tempatnya ya, karena nanti simulasi mengajar dan wawancara dilakukan jadwal yang berbeda. Kemudian wawancara nanti akan dilakukan secara daring. Bapak dan Ibu silakan dipersiapkan aplikasi Google Meet-nya. Ya, kemudian jadwal dan tautan Google Meet akan tersedia di SIM PKB. Bapak dan Ibu silahkan dicek terus secara berkala ya. Setiap hari silahkan upayakan buka SIM PKB untuk melakukan pengecekan ya, kapan jadwal Bapak dan Ibu melakukan seleksi wawancara. Kemudian Bapak dan Ibu diharapkan hadir 5 menit sebelum wawancara ya. Kalau dulu saya 30 menit sebelum pelaksanaan wawancara dimulai sudah hadir, dan alhamdulillah meskipun belum waktunya wawancara, 30 menit sebelum waktunya dimulai, karena kandidat dan asesor ya sudah siap, maka bisa dimulai. Dan silakan Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama adalah jaringan internet yang baik dan cadangan. Silakan Bapak dan Ibu siapkan laptop ya dengan koneksi internet cadangan, bisa menggunakan akses internet utama adalah WiFi, kemudian akses internet cadangannya adalah paket data ya atau kuota. Silakan. Kalau perlu menggunakan 2 handphone Bapak dan Ibu ya, 2 handphone yang nanti bisa dipakai untuk koneksi tethering. 2 handphone tadi masing-masing berisi sambungan internet ya, kuota. Sehingga ketika nanti internet cadangan satu habis, maka koneksi internet cadangan yang kedua bisa langsung diaktifkan tanpa menggonta-ganti kartu paket data. Dan pengalaman saya kemarin menggunakan paket data 8 GB itu cukup ya Bapak Ibu ya, karena nanti simulasi wawancaranya ya atau wawancaranya berlangsung kurang lebih 60 menit. Jadi menggunakan paket data 8 GB itu sudah aman, insya Allah aman. Kemudian siapkan komputer atau laptop ya dengan kamera dan mikrofon yang baik. Silakan Bapak dan Ibu, karena nanti ini adalah wawancara, maka komunikasinya adalah video ya, video dan mikrofon yang berfungsi dengan baik. Kemudian boleh menggunakan perangkat elektronik ya, bisa itu tablet atau smartphone ya yang dapat melakukan panggilan video. Jadi saran saya silahkan menggunakan laptop atau komputer dengan kamera. Untuk smartphone nanti dipakai untuk koneksi cadangan ya atau tethering. Kemudian bisa melakukan panggilan video dengan Google Meet. Bapak dan Ibu sebelum pelaksanaan wawancara nanti silahkan dilakukan uji coba wawancara ya dengan teman-teman Bapak dan Ibu. Silahkan dicek panggilan videonya, apakah suaranya bisa terdengar dengan baik, apakah videonya juga bisa terlihat dengan baik, apakah gelap atau tidak pencahayaan ruangan, itu silahkan bisa dilakukan uji coba sebelum hari H ya. Kemudian pastikan juga komputer laptop atau perangkat elektronik handphone yang digunakan memiliki daya yang cukup ya selama sesi wawancara. Bapak dan Ibu jangan sampai nanti di dalam pelaksanaan wawancara koneksinya putus, kemudian laptopnya mati ya, padam karena listrik mati. Saran saya silahkan siapkan laptop atau komputer ya. Kalau komputer berarti siapkan UPS ya atau penyimpan daya, sehingga ketika nanti listrik mati, komputer Bapak dan Ibu tidak langsung padam, tapi ada daya cadangan. Tapi saya sarankan menggunakan laptop, karena apa? Kalau laptop itu kan ada baterainya. Dan saya sarankan juga baterai laptop itu normal ya, Bapak dan Ibu, sehingga bisa bertahan kurang lebih 60 menit ya, atau 1 jam.
Kemudian silahkan letakkan komputer yang mampu menangkap suara dan gambar dengan baik. Bapak dan Ibu, silahkan di dalam wawancara nanti komputer atau perangkat laptop tadi itu dicek ya, diuji coba apakah suara yang ditangkap itu bisa didengar dengan baik. Lakukan uji coba H-1 ya atau H-2 dengan orang lain ya, sehingga Bapak dan Ibu ketika pelaksanaan wawancara tidak ada kendala yang berarti. Kemudian silahkan lakukan latihan panggilan video dengan orang lain ya Bapak dan Ibu sebelum pelaksanaan wawancara. Silahkan uji coba melakukan panggilan video Google Meet dengan teman-teman Bapak dan Ibu ya untuk memeriksa kualitas suara dan kualitas video sehingga di dalam pelaksanaan seleksi wawancara nanti tidak ada masalah yang berarti. Kemudian dalam wawancara nanti akan berlangsung kurang lebih 60 menit ya, di mana akan ada dua tim ya, dua orang tim atau dua asesor yang akan menilai atau mewawancarai Bapak dan Ibu. Kemudian selama wawancara, kandidat diharapkan untuk memberi jawaban berdasarkan pengalaman ya, Bapak dan Ibu. Jangan sampai kita melakukan memberikan jawaban yang tidak relevan ya atau bohong. Bapak dan Ibu harus menjawab itu sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki ya. Silahkan dijawab dengan jujur karena nanti asesor akan menanyakan kembali ya pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Jadi tidak diberi pertanyaan terus dijawab selesai, tapi nanti asesor itu akan memberikan pertanyaan kembali. Sehingga Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu menjawab dengan jujur sesuai dengan pengalaman, maka ini akan mudah dijawab. Tapi kalau Bapak dan Ibu menjawabnya tidak jujur, maka pertanyaan berikutnya juga akan sulit untuk dijawab. Kemudian apabila terjadi kesalahan teknis ya atau kendala, silakan Bapak dan Ibu bisa laporkan kepada tim pemantau atau melalui email guru.penggerak.ini ya. Email guru.penggerak@kemdikbud.go.id. Silakan Bapak dan Ibu apabila ada kendala dilaporkan, tapi saya berharap tidak ada kendala yang berarti. Kemudian ini adalah contoh jawaban yang diharapkan Bapak dan Ibu ya. Misalnya saya mengalami beberapa hambatan saat menjalankan program pola hidup sehat untuk ini pihak sekolah ini. Jadi silakan ceritakan dengan detail apa yang Bapak Ibu alami untuk menjawab pertanyaan dari asesor. Jadi makin detail, makin lengkap jawaban Bapak dan Ibu makin bagus ya, karena itu akan memberikan gambaran yang lengkap kepada Bapak dan Ibu asesor. Jadi hindari menjawab pertanyaan yang singkat ya, tapi jawablah pertanyaan yang detail dan jelas ya, sehingga Bapak dan Ibu asesor bisa menangkap dengan baik. Kemudian ini ada daftar kompetensi kepribadian calon guru penggerak untuk seleksi wawancara. Yang pertama adalah tujuan misi ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu bisa nanti dinilai dalam unsur tujuan misi. Kemudian membangun hubungan yang positif ya, ini juga menjadi nilai tersendiri. Poin yang ketiga adalah daya juang dan relisensi. Kemudian yang ketiga adalah inisiatif untuk mengambil tindakan. Yang kelima adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Yang keenam adalah mengembangkan orang lain. Dan ketujuh adalah kepentingan etika. Dan kedelapan adalah pengambilan keputusan. Bapak dan Ibu, saya sudah ada video khusus untuk membahas tentang 8 kompetensi ini ya. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan 8 kompetensi ini. Nanti saya akan cantumkan dalam kolom deskripsi bagaimana kita bisa menghadapi wawancara dengan 8 kompetensi kepribadian ini. Demikian Bapak dan Ibu, informasi dari saya, pengalaman saya mengikuti seleksi calon guru penggerak, khususnya terkait dengan seleksi wawancara. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu dan sukses selalu ya. Jangan lupa subscribe channel saya agar tidak ketinggalan materi saya berikutnya dan klik loncengnya ya. Semoga Bapak dan Ibu lancar di dalam pelaksanaan seleksi tahap 2 dan diberikan kelulusan ya, sehingga Bapak dan Ibu bisa mengikuti pendidikan guru penggerak. Terima kasih, salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.